Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pantes Motor. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan motor Vario CBS 110 karbu ya. Oke, jadi teman-teman, kendala pada motor ini adalah motornya geredeg pada tarikan awal. Oke ya, jadi kita mau membahas soal geredeg itu pada motor. Jadi geredeg itu terjadi pastinya ya, teman-teman mau tanya sama Mike Tyson, Muhammad Ali, terus kayak Barack Obama, Pep Guardiola, Jose Mourinho, pasti jawabannya dia nggak tahu. Oke, makanya kita bakal kasih tahu penyebab geredeg itu pastinya di bagian kopling. Oke ya, buat motor matic itu koplingnya itu ada di CVT, yang sering kita bilang itu kampas ganda ya. Oke, jadi sudah dapat dipastikan ya, sangat dipastikan geredeg itu terjadinya di bagian mangkok ganda dan juga kampas ganda pada motor matic. Pokoknya itu titik tanpa koma, sudah pasti di situ. Dan penyebabnya itu banyak faktor ya, bisa karena kampasnya habis atau mangkoknya yang habis, bisa juga terlalu banyak debu yang menumpuk di area kopling ganda ya, atau kampas ganda. Mungkin teman-teman sering dapat informasi ya, ketika motor itu geredeg, maka kampas ganda sama mangkok ganda itu harus diganti. Biasanya diganti dengan kampas ganda yang keras atau produk dari aftermarket. Dan juga mangkoknya itu harus diganti pakai mangkok yang kartel. Jadi mangkoknya itu harus diganti sama yang custom ya, yang kartel, supaya lebih mencengkram, lebih menggigit, sehingga geredeg itu tidak terjadi lagi. Oke, jadi informasi itu memang benar adanya, tapi kita bakal buktikan bahwa itu semua bukan menjadi satu-satunya faktor ya. Oke, ini ada kampas ganda masih bagus ya, masih tebal, mangkoknya juga masih bagus, tapi ini mur pulinya itu sudah ledeh ya, karena mungkin membukanya dengan cara didagor seperti zaman Firaun dulu. Oke, untuk part yang lain ini masih oke ya, masih layak. Roller juga masih layak pakai karena ini nggak ada rusak ya, nggak ada peang. Ini puli depan juga oke, untuk rumah roller juga masih sangat layak. Jadi motor ini kendalanya itu geredeg pas tarikan awal. Oke, jadi setelah kita buka bagian CVT-nya, masalahnya itu tidak ada kerusakan di bagian mangkok ataupun kampas ya. Jadi ini terjadi karena penumpukan debu yang banyak di sini ya. Jadi di bagian mangkok itu sudah banyak debu sehingga menyebabkan slip dan juga pastinya geredeg. Teman-teman bisa lihat aja ya, ini debunya udah banyak banget. Jadi penyebabnya bukan karena mangkok atau kampasnya yang hancur. Teman-teman bisa lihat ya, ini murnya, aduh pokoknya mah iya mah ditakol, didagor murnya mukana teh. Pokoknya zaman Firaun teh dipake we namanya. Aduh. Jadi kita mah kayak gini ya, pakai kunci 39 terus impact langsung ya, langsung terbuka. Oke, jadi teman-teman bisa kita kasih informasi buat teman-teman, ketika motor tidak pernah diservis seperti ini ya, ini grease-nya sampai nggak ada, kering banget ya, sudah pasti motor itu nggak enak ya. Seret atau suara berisik itu bisa muncul di bagian CVT karena grease-nya itu nggak ada sama sekali. Ini udah kering banget ya teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat sendiri ini ya, di dalam puli belakang itu nggak ada grease sama sekali. Jadi pelumasannya aduh pokoknya parah. Oke teman-teman ya, untuk proses pembersihan kita skip aja ya, supaya tidak banyak memakan durasi. Oke teman-teman, ini bagian kampas ganda mau kita akalin ya. Kita amplas aja sedikit ya supaya rata. Jadi supaya debu-debu yang menempel di kampas ganda itu hilang ya, sehingga kampas ganda itu bisa mencengkram kepada mangkoknya dan geredeg itu dapat dihindari ya. Oke, kita amplas sedikit aja ya untuk menghilangkan debunya. Jadi kita nggak usah ganti-ganti yang namanya kampas ganda sama mangkok ganda harus kartel ya. Itu tidak diperlukan ya, karena masalahnya ini terlalu banyak debu ya. Oke, jadi ketika motor teman-teman itu geredeg, coba aja lakukan aja
servis ya. Servis di bagian CVT dibersihkan semua seperti tadi ya. Dan saya pastikan motor akan kembali normal ya, nggak ada geredegnya. Jadi geredeg itu bakal hilang dengan cara diservis. Jadi nggak perlu ganti kampas ganda sama mangkok yang kartel. Pokoknya oke, emang betul itu seperti itu ya, tapi ini adalah cara yang simple dan tidak banyak memakan biaya ya. Ini pokoknya cara terbaik ya untuk meminimalisir geredeg pada motor matic. Oke lah, lanjut aja ya kita ke proses pemasangan. Oke, setelah kita kasih grease pada puli dan juga bearing ya, ini bearingnya langsung aja kita kasih grease. Tapi teman-teman juga jangan lupa ya, ketika ada grease yang bercecer atau ngayahnya, supaya cepat-cepat dilap sampai bersih ya, supaya tidak terjadi slip ke bagian V-belt. Oke ya, langsung aja kita pasangkan untuk komponen-komponen CVT yang lainnya. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman, ketika motor Anda terasa geredeg itu, coba cepat-cepat dilakukan servis di bagian CVT ya. Karena percayalah, ketika Anda mengganti kampas ganda yang keras dan juga mangkok ganda itu yang kartel, yang custom ya, percayalah suatu saat geredeg itu bakal muncul lagi ya, ketika terlalu banyak debu yang menumpuk di bagian kampas ganda dan juga mangkok ganda. Oke ya, dan mangkok kartel itu akan lebih cepat mengikis kampas ganda, sehingga penumpukan debu itu bakal cepat terjadi ya. Oke lah, langsung aja ya kita ke proses pemasangan bloknya. Oke teman-teman, jadi nanti saya bakal langsung nyuruh pemiliknya itu untuk mencoba motor ya. Jadi bukan saya yang pertama mencoba motor, tapi saya pasrahkan langsung kepada pemilik motor, dan apakah benar ya geredegnya itu hilang dan juga motor kembali normal seperti sedia kala tanpa kita melakukan penggantian apapun ya. Jadi kita cuman servis aja. Oke lah, langsung aja ya kita kasih motornya kepada pemilik supaya dicoba. Sip, mantap. Sing bener heula tuh mantap nak ngalieu ka dieu. Sip, mantap. Well. Oh ya.